Dari pantauan udara terlihat kobaran api menghanguskan 4 rumah warga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Proses pemadaman terkendala lokasi yang berada di permukiman padat dan ditambah banyaknya material yang mudah terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Petugas menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personel damkar. Ada berapa rumah bang yang kebakar bang? Yang baru tahu sih rumah keluarga ada 4 yang kena. Nah sebelumnya kan masih ada lagi nih masih nyala ya. Sempat ada ledakan nggak bang sebelum? Sempat ada bunyi ledakan nggak? Ada suara ledakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik rumah berlantai 2. Jaya 65 di Komplek Kodamar, Jalan Prihatin. Situasi cukup merah. Demikian. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Situasi cukup merah. Demikian. Warga berusaha menyelamatkan kendaraan dan barang berharga dari dalam rumah yang terbakar. Situasi cukup merah. Demikian. Diduga api berasal dari rumah berlantai 2 kemudian menyambar ke 2 rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai mengerahkan sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Yang terbakar perumahan termasuk perumahan komplek TNI AL. Jadi yang tinggal di sini orang udah sepuh. Jadi api tahu dari atas bagaimana itu lalu menyambar. Jadi laporan ke damkar kita luncurkan dari seluruh kekuatan kita di Kelapa Gading diluncurkan plus dari Sudin Jakarta Utara dari Semper. Kita luncurkan 14 unit dari Jakarta Utara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kasus ini ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, eksekusi lahan di Desa Ungkapala, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara berijung rucuh. Ya, ratusan warga menolak putusan pengadilan dan bentrok dengan aparat keamanan. Eksekusi lahan sengketa di Desa Ongkapala, Kabupaten Buton Utara, Sultra berujung kerusuhan. Tim eksekusi Pengadilan Negeri Muna yang dikawal polisi dan TNI disambut penolakan massa. Suasana memanas saat petugas pengadilan dan polisi memasang patok. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah langsung menghalangi. Aksi saling dorong pun terjadi untuk merebut patok eksekusi. Seorang warga bahkan mencoba menerobos barisan aparat dan menghantam dengan kursi plastik. Namun, aparat segera menghentikannya. Warga juga merobek dan mematahkan baliho eksekusi lahan yang dipasang jurusita. Mereka terus menolak putusan pengadilan yang dibacakan. Masyarakat mengklaim pihak penggugat bukan penduduk asli. Mereka meminta Badan Pertanahan Nasional turun langsung menjelaskan dugaan terbitnya sertifikat ganda. Apakah bisa pengadilan hari ini sebelum melakukan eksekusi menunjukkan berapa besaran per sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat? Bisa. Itu yang kami minta untuk itu. Ya, mohon maaf, tolong tunjukkan. Kapolres Buton Utara AKBP Toto Budi menegaskan eksekusi lahan ini sudah melalui proses pengadilan. Pihak yang tidak puas dipersilakan menempuh jalur hukum. Ia juga menyatakan putusan pengadilan sudah inkrah dan mengikat. Hari ini di tangan saya ada putusan penetapan resmi dari pengadilan yang sudah sifatnya inkrah karena belum ada gugatan lagi atau belum ada pengajuan peninjauan kembali. Walaupun ditolak warga, jurusita pengadilan tetap membacakan putusan dan memastikan eksekusi selesai.
Dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, tim Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 2 warga pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan di Kampung Binki, Distrik Seradala, Yakuhimo, Papua Pegunungan. Ya, kedua korban, pemirsa, diketahui bernama Desen Domingus dan Marcelinus Manek. Mereka ditemukan tak bernyawa setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat beraktivitas di area pendulangan emas. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan jasad korban berhasil dibawa dengan aman ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Setibanya di rumah sakit, keduanya langsung ditangani pihak medis untuk proses identifikasi dan otopsi. Hingga kini, pemirsa, aparat masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku di balik serangan tersebut. Ya, langsung saja. Nanti identifikasi. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 2 dari 5 korban masyarakat penambang yang menjadi korban aksi pembunuhan oleh KKB yang menamakan dirinya Kodap 16 Yahukimo. Buka dulu, buka. Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil mengamankan sebuah kendaraan minibus yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja dari Provinsi Sumatera Utara. Kendaraan yang dikendarai oleh 4 orang pria ini dihentikan di jalan lintas Sumatera. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 karung berisi ganja yang sudah dipaket. Senpi simpan, amankan senpi. 4 orang kurir berasal dari Kota Padang turut ditangkap petugas. Dari pengakuan ke-4 orang pelaku, narkotika jenis ganja akan diedarkan di Kota Padang, Sumatera Barat sebanyak 50 kilo. Kemudian kita temukan ada 10 paket besar dan isinya 50 kilogram ganja dengan 4 orang tersangka. Bersama barang bukti, ke-4 tersangka digelandang ke Mako BNN Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Tawuran 2 kelompok pelajar SMK pecah di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban berinisial AM meninggal akibat luka sabetan senjata tajam, sementara korban W meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon saat berusaha kabur dari TKP. Polisi pun telah menangkap salah seorang pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut kedua kelompok pelajar janjian tawuran di media sosial. Undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia. Polisi kini masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Polisi menghimbau orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka agar tidak mudah terlibat aksi tawuran yang bisa menghilangkan nyawa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima mobil akan dijual, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan aniaya mantan istri dan anaknya. Akibat kejadian tersebut, kedua korban terluka.
Bersama anaknya, seorang wanita melapor ke Polrestabes Palembang setelah dianiaya oleh mantan suaminya di rumahnya di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dari kesaksian korban, pelaku marah karena tak terima mobil milik mereka akan dijual. Pelaku pun mengamuk dan menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Rundingan, Pak. Rundingan antara ibu sama ayah, tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Ibu sendiri kena? Kena dari bagian tubuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Saat ini polisi masih mendalami laporan keduanya. Pelaku dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemirsa, kecanduan nonton film dewasa, seorang ayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Kejadian tersebut terjadi saat sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibat kecanduan film dewasa, seorang bapak di Kabupaten Oku Timur tega mencabuli anak kandungnya sendiri berkali-kali hingga sang anak mengandung. Peristiwa keji tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya sampai menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Peristiwa memilukan tersebut dialami seorang anak yang sekarang menginjak usia 19 tahun. Sementara kejadian naas tersebut dialami korban sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Menurut keterangan dari pelaku, awal mula kejadian tersebut terjadi lantaran pelaku sering nonton film dewasa. Perbuatan bejat pelaku pun akhirnya terbongkar setelah sang anak mengaku kepada ibu kandungnya lantaran sang anak tersebut mengandung. Karena saya nonton film porno yang kecil-kecil itu loh. Itu yang mulai saya keinginan itu, Pak. Pelaku diancam dengan pidana tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan.